الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جامعة رحمكم الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله ورحمته المهدى صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim wallahu ta'ala a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Idul Adha pada pagi ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, dan dengan menjauhi
segala larangan dari Allah yang telah dilarang kepada kita semua. Dengan jalan takwa inilah kita berharap kita semua dijadikan makhluk Allah yang mulia, sehingga kita semua diberikan kebaikan, terutama diberikan kebaikan yang paling utama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang sangat soleh. Sang ayah yaitu Nabi Ibrahim serta istri dan kedua putranya semuanya adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Soleh artinya memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Kesolehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Dan ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang soleh. Ada banyak sekali sisi kesolihan keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita teladani bersama. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat kuat memegang teguh akidah dan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Al-ayah, yang maknanya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran surat Ali Imran ayat 68. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah nabi yang maksum, artinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kufur atau syirik, dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala kepada ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah meminta ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat kudrat maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau berdakwah dengan penuh hikmah. Hal ini tercermin tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 41 sampai 44. Nabi Ibrahim dengan menjaga adab seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa, berhala tidaklah mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian itu bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rizki kepadanya atau menolongnya? Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah semata, satu-satunya Tuhan yang berhak
dan wajib disembah. Yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berilmu, memiliki hujah yang kuat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberi hujah yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, yang artinya itulah hujah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena memiliki hujah yang kuat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membungkam para penduduk daerah Haran yang menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam. Maka daripada itu tidak layak untuk dianggap sebagai Tuhan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perkataan Nabi Ibrahim ketika melihat bulan, bintang dan matahari adalah bermakna istifham inkari, yaitu beliau bertanya kepada kaumnya dengan maksud mengingkari, bukan dengan tujuan menetapkan inikah Tuhanku. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, wahai kaumku, inilah Tuhanku seperti yang kalian sangka. Ini jelas bukan Tuhanku karena ia berubah, terbit lalu terbenam. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang maksum dari kemusyrikan sebelum maupun setelah menjadi nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, pelajaran yang keempat yaitu dalam berjuang menegakkan agama Allah tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Rezeki telah diatur oleh Allah, ajal sudah termaktub. Hal ini dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan ikhtiar. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam bersegera menjalankan perintah Allah seberat dan sebesar apapun resikonya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama yaitu Ismail. Putra yang sangat dicintainya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, sang ibu juga dengan kelapangan jiwa menyilahkan Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah Allah. Sebuah potret keluarga yang sangat soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia,
bertakwa, sabar dan tawakal setelah ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari surga. Hal itu dikisahkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 106 sampai 107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kekuatan untuk meneladani kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاهما ومسرة وتراهما وزدنا فيه مطمئنة وألفا وهناء ومحبة وأعدنا علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمته وبدل الخير للناس دعبنا.
اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وقولوا آمين وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا ونصر عبده